Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan, diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga sampai kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'id, serta sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, siswa-siswi SDN 191 Babakan Surabaya yang sholih dan sholihah, seperti biasa di pagi hari ini, di hari Jumat, kita akan menyaksikan sebuah tausiah. Dan hari ini insya Allah kita akan membahas mengenai 3 dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah dosa syirik kepada Allah. Nah, syirik ini artinya adalah perbuatan menyekutukan Allah. Perbuatan syirik ini terbagi ke dalam 2. Ada syirik asghar atau syirik kecil, dan ada syirik akbar atau syirik besar. Contoh dari syirik asghar atau syirik kecil ini salah satunya adalah perbuatan riya atau sombong, atau perbuatan dengan niat ingin dilihat dan dipuji oleh orang lain. Nah, sedangkan syirik yang kedua adalah syirik akbar atau syirik besar, yang artinya adalah menganggap ada kekuatan lain selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya adalah memiliki sembahan lain seperti api, berhala atau patung, matahari, batu, dan lain-lain. Atau dengan kata lain yaitu meyakini sesuatu memiliki kehebatan untuk memberikan manfaat atau perlindungan. Nah, kita juga harus berhati-hati ini terhadap syirik akbar. Sebab ketika kita dengan sengaja meninggalkan sholat, maka menurut pendapat Syekhul Islam yaitu Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, perbuatan tersebut termasuk ke dalam dosa syirik. Karena jika dengan sengaja meninggalkan sholat fardu, maka kita sudah mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa lihat Nabi Adam alaihi salam diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga karena tidak mematuhi perintah Allah pada saat itu, yaitu untuk tidak memakan salah satu buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu buah khuldi. Dan salah satu kisah lainnya itu adalah iblis pun dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka dan kekal di dalamnya hanya karena tidak mematuhi satu perintah Allah saja, yaitu tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam pada saat itu. Maka kita pun jika dengan sengaja meninggalkan sholat, itu sudah termasuk mengabaikan dan tidak mematuhi salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita harus hati-hati agar senantiasa kita menjaga sholat fardu kita. Dosa yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14, yang artinya, kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, yaitu ibu dan bapakmu. Quran surat Luqman ayat 14. Nah, sangat jelas ayat ini memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahkan kita juga sangat dilarang walau hanya berkata kepada mereka. Sehingga jika orang tua kita membutuhkan pertolongan kita tidak boleh menolak atau mengabaikannya.
kita harus senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang ketiga adalah memberikan kesaksian palsu. Nah, perbuatan berbohong adalah perbuatan yang termasuk ke dalam memberikan kesaksian palsu. Sebab ketika kita berbohong, maka kita sedang tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Untuk itu, anak-anakku yang solih dan solihah, sudah seharusnya kita bisa menjaga diri kita agar tidak mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Atau dengan kata lain, berbohong kepada siapapun, termasuk kepada kedua orang tua kita, kepada guru, saudara, bahkan teman juga, dan orang-orang di sekitar kita. Kita harus mampu menjaga lisan kita untuk senantiasa berkata baik, jujur, dan benar. Semoga kita semua bisa menjaga diri kita agar terhindar dari 3 dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Dan semoga juga kita senantiasa bisa menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangannya. Dan yang paling utamanya adalah semoga kita semua senantiasa selalu bisa menjaga sholat fardu kita, berbakti kepada kedua orang tua, dan menghindari memberikan kesaksian palsu atau berbohong dalam kehidupan sehari-hari. Demikian tausiah singkat yang bisa disampaikan pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, datangnya dari diri Bapak pribadi. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.